dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mari berikutnya saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini, atas kemuliaan ini, dan atas penghormatan ini. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, karena Indosat telah memberikan peluang untuk berbuat kebaikan dan diikuti oleh orang banyak nantinya. Sehingga saya ucapkan betul-betul jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, Indosat konsisten. Tidak diatur, tidak disetir, tidak dilarang, tidak diapa, tetap. Karena ya terus terang hanya Indosat dan beberapa kantor pemerintah lain yang masih mengizinkan saya berbicara. Dan alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Indosat. Atas kesempatan, atas kepercayaan ini dalam menebarkan kebaikan semata dan hanya kepada Allah semata. Jamaah sekalian dimanapun Anda berada, hari ini kita tidak keluar dari topik. Ya, kita lanjutkan topik yang biasa kita lanjutkan, yang kita bahas yaitu sejarah. Namun selalu kita sesuaikan sambil maju terus dari zaman dari zaman bahkan Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Musa, sampai zaman Nabi Isa, sampai zaman Nabi Muhammad. Dan pada waktu kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan melalui Zoom ya, dan juga satu cara pandang yang baru pada tahun baru Islam. Begitu ya. Kenapa? Karena begini teman-teman sekalian. Tahun baru Islam itu baru 1442. Tahun baru Masehi 2020. Kalau tahun baru Chinese, tahun baru Cina 2571. Pertanyaannya, apakah Islam paling akhir? Apakah Islam agama paling belakang? Apakah Islam agama yang paling akhir diturunkan sementara sebelumnya telah ada agama Yahudi, Nasrani, dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, sehubungan dengan itu dan semangat hijrah, mari kita bahas meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban yang kebetulan sekarang bertepatan dengan tahun baru Islam dan juga bertepatan dengan baru saja kita lalui 75 tahun Indonesia merdeka dan pemerintah mengambil kebijakan jargon Indonesia maju begitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya mau menyampaikan dari sudut sejarah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benar Islam paling belakangan? Apa benar udah ada agama-agama sebelumnya? Saya rasa tidak terlalu penting lagi untuk dibahas sekarang karena semua teman-teman yang mengikuti kajian ini sudah paham bahwa memang Allah menurunkan Islam dari Nabi Adam gitu. Wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, jangan kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wasiat Nabi Musa juga demikian, wasiat Nabi Isa juga demikian, apalagi pula wasiat Nabi Muhammad SAW. Dan bukan cuma itu, mereka seluruh para nabi melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji, semua dikerjakan oleh semua para nabi itu. Nah, karena itu teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, pahami dulu bahwa Islam dari awal sekali. Lantas sekarang kita peringati tahun baru Islam, kenapa baru 1442? Itu masalahnya. Gitu. Izinkan saya menyampaikan dari Al-Quran. Sebuah logika, sebuah mantik bayan yang jelas buat kita. Apa itu? Misalnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, itu memang ayat yang populer. Semua orang juga tahu tentang puasa Ramadan.
Bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu kan? Gitu. Tetapi di balik ayat itu, ya, di balik ayat itu semua orang harus memahaminya dengan lebih baik bahwa telah diwajibkan berpuasa atasmu sebagaimana orang-orang terdahulu. Ya kan? Sebagaimana orang-orang terdahulu. Kalau sebagaimana orang-orang terdahulu, artinya orang dulu juga puasa dong. Pertanyaan saya kepada antum semua. Kalau orang-orang dulu puasa, bulan apa puasanya? Ya kan? Bulan apa puasanya? Ya bulan Ramadan lah. Kan ayat berikutnya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan disebut gitu. Apa itu? Buka puasa, puasa Ramadan. Jadi pertanyaan saya nih ya, kalau Nabi Isa puasanya bulan apa? Ya Ramadan. Kalau Nabi Musa puasanya bulan apa? Ya Ramadan. Kalau Nabi Ibrahim puasanya bulan apa? Ya Ramadan. Lo artinya apa? Ya artinya Ramadan sudah dijadikan bulan puasa oleh para nabi. Artinya lagi, ya udah adalah hitungan bulan di tangan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman para nabi, yaitu 12 bulan. Itulah hitungan Islam. Ya. Itulah hitungan Islam. Begitu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dengan dalil itu kita bisa, ya bukan main jago-jagoan, bukan main tua-tuaan, bukan. Tapi untuk menambah sebuah keyakinan dan kekuatan iman bahwa ya al-Islamul ya'lu wa la yu'la alaih. Gitu. Ya kami bangga gitu. Tak ada celah sedikit pun karena al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Gitu. Artinya Islam memang telah sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, ya telah utuh. Nah, jadi ini buat menambah kepedean lah begitu. Nggak usah berdebat, nggak usah ribut, tapi ini cukup untuk kita, antum, saya, gitu. Apa cukupnya? Wallahi, dari awal yang paling tua itu tahun baru, tahun Islam. Lah kok baru 1400? Ya karena dihitungnya dijadikan momentum untuk startnya sampai akhir zaman itu dari hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah ini yang kita bahas, ini yang kita harus tuntaskan. Lantas bagaimana nih pembahasannya? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sering sekali kita terjebak dengan perkataan begini. Tahun baru Islam, awal peradaban gitu. Tahun baru Islam, awal Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka di kota Madinah. Awal perjuangan pergerakan yang akhirnya membuat Madinah menguasai 2/3 dunia dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau lihat dari sudut pandang lain. Kan jamaah Indosat kan orangnya kan detail-detail, teliti-teliti. Ya, izinkan saya mau mengupasnya dari sudut yang lain. Begini teman-teman sekalian. Tahun baru Islam, tonggak kemajuan sehingga Islam menguasai 2/3 dunia. Oke, itu semua tahu. Sebab apa? Itu yang penting ya maaf. Sebab apa? Sebabnya itu apa? Yang paling penting itu yang kita ketahui sebabnya itu apa. Maka kita tahu sebabnya itu tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW menyatukan semua elemen yang ada di kota Madinah. Tuh paling awal Nabi Muhammad tuh paling awal Nabi Muhammad. Bagaimana maksudnya? Disatukan semuanya. Suku Aus, suku Hajrat disatukan.
agama Islam, ada Yahudi di sana, nggak boleh ribut, harus bersatu. Di saat raja lain mengatakan, misalnya Raja Romawi, tidak boleh satu negara beda agama kecuali Kristen atau dibunuh. Begitu kan? Ya, itu rajanya Heraklius. Atau raja di Persia. Begitu juga. Tidak boleh semua negara harus majusi. Kalau enggak dibunuh oleh rajanya. Begitu juga di China. Ada Konfuse, ya gitu ya. Kalau enggak ya dibunuh. Gitu loh. Tapi pada saat yang sama, tahun yang sama, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Bukankah ini sebuah kemajuan yang luar biasa? Negara lain harus nggak boleh kagak agama sesuai dengan kerajaan. Kalau enggak ya dibunuh. Tapi Nabi Muhammad adalah yang paling cerdas, paling paham, paling tahu, paling maju pikirannya mengatakan lakum dinukum waliyadin. Jelas karena dia dibimbing wahyu. Adabnya menjadi mulia jelas karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mendidik Nabi Muhammad. Kata Nabi dalam sebuah hadis Bukhari, "Addabani Rabbi fa ahsin ta'dibi." Gitu. Addabani Rabbi. Telah mendidik Allah akan diriku. Fa ahsin ta'dibi. Maka terbaiklah pendidikanku. Nah, jamaah sekalian, ini yang terbaik. Ya udah, nggak boleh lagi mikir. Lah, aku nggak boleh lagi mikir. Lah emang, karena memang yang Rasulullah tetapkan sami'na wa ata'na. Yang kita pikirkan bukan itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana aplikasinya. Sama tentang Allah. Nggak boleh kita berpikir zat Allah. Itu, nauzubillah, bisa menyebabkan kekafiran. Maka kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Dipikirkan apa yang diciptakan Allah. Jangan pikirkan tentang zat Allah. Nah, terhadap Nabi juga demikian. Bagaimana kita mengaplikasikan yang Nabi suruh. Jangan pikirin, jangan koreksi. Karena telah sempurna. Dan kesempurnaan Nabi dalam membentuk satu negara Madinah. Ya, oke, saya bilang membentuk satu negara Madinah biar gampang saja dimengerti. Ya, ya dulu memang Nabi nggak bentuk negara, gitu, nggak bentuk khilafah juga. Nabi SAW berdasarkan apa ya? Kebijakan diri dan para sahabat sekalian, gitu dalam menyelenggarakannya. Nggak resmi seperti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, nggak dikenal gitu ya. Kapan-kapan kita bahas soal itu. Yang sekarang kita bahas adalah Nabi dengan para sahabatnya menjadi 2/3 dunia karena persatuan. Dan persatuan itu tercantum dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah itu tercantum. Tercantumnya apa? Pasal 1 tentang Nabi menyatukan semuanya. Nabi mengatakan bahwa semua manusia itu sama kedudukannya. Di saat negara lain nggak ada kata-kata itu. Gitu loh jamaah. Nabi paling maju, pikirannya paling modern, sehingga mengatakan kedudukan manusia itu sama. Nggak boleh dibeda-bedain. Karena suku, karena golongan, nggak boleh. Karena agama, nggak boleh. Karena apa? Nggak boleh. Maka orang yang ngatain temennya dengan menyebut suku, ini orang udah jelas lah dia orang nggak paham agama, dan cenderung dia orang provokator, dan cenderung orang yang selalu berupaya untuk menghancurkan kebersamaan kita. Aneh loh. Kalau Anda umat beragama, tidak akan pernah Anda katakan saudaramu, Arab, Cina, India, Pakistan, nggak bakal. Jawa, Sunda, Madura, nggak bakal. Kenapa? Karena dalam Islam nggak dikenal seperti itu. Gitu loh. Ini kastanya lebih tinggi nih. Ini lebih rendah nih. Nggak dikenal dalam Islam seperti itu. Karena yang dikenal dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Pasal 1 Nabi udah bilang begitu.
Nabi juga mengatakan nggak ada kemuliaan bangsa Arab lebih tinggi daripada bangsa Ajam. Nggak ada. Nabi juga mengatakan hal itu. Ya, jadi bersama-samalah. Ya, jangan merasa suci bersih paling hebat. Wallahu a'lamu bimanittaqa. Allah lah yang paling tahu, yang paling takwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Gitu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Gitu. Dan soal pakaian, rambut, forget it. Matanya sipit, matanya belok, lupakan. Hidungnya mancung, hidungnya pesek, nggak ngepek, nggak peduli gitu loh. Kenapa? Rambutnya merah, rambutnya hitam, enggak. Kemuliaan nggak ada bergantung dengan fisik. Kemuliaan nggak ada bergantung dengan rambut, hidung, mata, nggak ada. Dalam Islam, kemuliaan itu Nabi Muhammad mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa libasikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nggak pernah lihat bajumu, pangkatmu, kedudukanmu, hartamu, nggak pernah. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Jadi di akhirat nanti, saya punya harta segini, nggak ngepek. Saya dulu jenderal, nggak ngepek. Saya dulu menteri, presiden, nggak ngepek di akhirat. Karena itu teman-teman sekalian, dalam Islam berupaya seperti itulah. Dan ini kan dicontoh di Declaration of Human Rights di PBB. Ya, ini kan dicontoh oleh Jenewa, Swiss, perjanjian Swiss di Jenewa. Dicontoh. Bahkan 5 pilar di Amerika. Nomor 1 mengatakan Piagam Madinah. Walaupun nggak ngaku kata-kata Piagam Madinah. Begitu juga Indonesia tercinta. Pancasila kita. Ya copy paste dari Piagam Madinah. Termasuk UUD 45. Saya bisa buktikan itu. Karena lama ya kalau buktikan dan ini sempit waktunya. Apalagi saya tahu nih dengan topik seperti ini pasti banyak yang akan bertanya jawab. Maka silahkan aja masuk di YouTube saya, channel Haikal Hasan, atau di Facebook, Twitter, Instagram, siapa sajalah. Yang penting namanya Haikal Hasan double S, itu saya. Dan itu saya sudah jelaskan semua, bahwa mempertahankan Pancasila hari ini adalah bagian daripada jihad. Ya, orang yang mempertahankan rumahnya dari maling, lalu kemudian meninggal karena dibunuh oleh maling, itu syahid. 0 dosanya ditimpakan kepada si pembunuh. Mati syahid karena mempertahankan rumah tangga. Apalagi mempertahankan negara tempat hidup 260 juta manusia. Apalagi mempertahankan harta benda yang telah Allah amanahkan kepada bangsa ini. Apalagi, ya jelas itu syahid. Maka itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama dahulu pernah mengatakan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Betul, setuju. Nggak usah diperdebatkan mana hadisnya, mana Qur'annya. Logika kita mengatakan demikian. Mempertahankan rumah aja mati syahid, apalagi mempertahankan negara dari cengkraman Belanda, Portugis, Inggris, yang notabene-nya mereka hendak menguasai hajat hidup orang banyak. Pembukaan UUD telah mengamanahkan hal itu. Dan semua atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jamaah sekalian, teman-teman Indosat dimanapun Anda sedang berada, izinkan saya melanjutkan sedikit lagi, lalu kita buka forum tanya-jawab. Begitu ya, host kita ya, admin ya. Iya, Ustaz. Mantap. Itu inti pakai kacamata, jenggotan, keren banget itu Anda lihat. Waduh. Itu Pak Ismu. Pak Ismu, keren. Baik, jemaah sekalian lanjut. Jadi mudah-mudahan di tahun baru ini yang tidak jauh kemarin bertepatan dengan 75 tahun Indonesia merdeka, ya, nomor 1 yang kita pahami adalah bahwa ini kemajuan Nabi Muhammad karena nomor 1 menjaga persatuan. Sebelum persatuan, Nabi Muhammad memesankan manusia itu sama, jadi adil dan beradab. Sebelum itu semua di perjanjian Madinah, awalnya itu mengucapkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah, sehingga ada syahadatain
yang ada di atas pasal-pasal Piagam Madinah. Baru nomor 2-nya adalah tentang kemanusiaan. Baru nomor 3-nya adalah tentang persatuan. Ya inilah kurang lebih Indonesia. Yang kemudian setelah Nabi dalam pasal 2 sampai pasal 8 menyatukan semua suku yang ada di Madinah, Nabi berikutnya mengajak untuk bermusyawarah. Bahkan ada satu pasal favorit saya, ya, dalam Piagam Madinah itu Nabi Muhammad mengatakan apabila ada satu kesepakatan di mana kesepakatan itu membawa kebaikan baik bagi Islam maupun bagi yang non-Islam, maka semuanya harus mengikuti kesepakatan itu. Masya Allah kan? Artinya apa? Artinya kita semua harus ikut kesepakatan apabila kesepakatan itu telah dibuat baik berlaku baik Islam maupun yang bukan Islam. Di kota Madinah saja begitu. Di zaman Nabi saja begitu. Di saat Rasulullah ada saja begitu. Apalagi sekarang. Karena itu saya katakan mereka yang senantiasa mengedepankan suku, golongan, ras tidak berlebihan kalau kita katakan orang ini pengkhianat terhadap Sumpah Pemuda. Ya, loh kita kan nggak ikut. Wah, emang nggak ikut kan tahun 28. Tetapi bukan soal ikut nggak ikut. Kita bagian integral dari sumpah itu. Itu kesepakatan di mana zaman dulu tanggal 28 bulan Oktober tahun 1928 kita walaupun nggak hadir disajikan dalam sejarah bahwa para pendahulu kita, para pemangku adat, para pemilik tanah ulayat, para pemilik tanah air ini pernah berkata mengamanahkannya kepada kita di orang belakang, zaman akhir. Nah, mereka pernah berkata, kami putra-putri Indonesia bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku bersumpah berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami pernah putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Udah kelar segala konflik persukuan dengan adanya Sumpah Pemuda. Gitu saudara. Nah itu berlanjut terus sampai proklamasi dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu tidaklah berlebihan kalau saya katakan pengkhianat persatuan, pengkhianat bangsa, orang yang memberikan julukan kepada saudaranya dengan julukan-julukan yang jelek untuk mengkotak-kotakan. Sekarang kita lihat, dikit-dikit kadrun, dikit-dikit kadrun, dikit-dikit kadrun. Ini penghinaan, ini penyebutan nama buruk, ini haram, ini pengkhianat, ini telah membuat bangsa terkotak. Ntar yang kadrun bilang lagi, lu kodrun. Kadal gurun yang satu, kodrun, kodok gurun. Kenapa mesti kita ulang-ulang lagi sih? Dulu kita ribut dengan cebong dan kampret. Sekarang kodrun dan kadrun. Sampai kapan ini mau selesai, saudaraku? Ya, ini mencerminkan bahwa kita ini kemarin ini makin buruk, makin bego, makin tolol, dan makin tidak ngerti yang namanya persatuan. Sudahlah, hentikanlah. Kalau kita menjadi pengen bangsa yang maju, bangsa yang berkembang, bangsa yang cemerlang, kembali menjadi macan Asia, ditakuti oleh semuanya. Nah, hentikanlah itu. Bersatulah, kompaklah, berlaku adillah terhadap manusia. Sebagaimana yang Nabi pesanin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Ya, ini gaweannya Allah loh. Pelakunya ini Allah loh. Kalau kita masih mau terus saja bertempur seperti ini, bertentangan. Kenapa saya katakan gaweannya Allah? Karena Allah yang ciptakan kita berbeda kok. Dan Allah perintahkan kita bersatu. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, aku nih, kata Allah, yang menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal. Lihat dong kalimatnya, untuk saling kenal, bukan untuk saling nyinyir, bukan untuk saling hina. Haram hukumnya. Nabi bilang, wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan saling hasut. Kita kembangkan, jangan saling nyinyir,
jangan saling maki, jangan saling ngata-ngatain, jangan saling mencari kekurangan, jangan saling menyebar aib. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, marilah mulai sekarang dengan mengambil dalil kemerdekaan yang ke-75, dengan mengambil dalil hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, dengan mengambil dalil piagam Madinah yang merupakan piagam pemersatu, maka yuk kita hentikan segala macam pertikaian di antara kita di sosial media terutama. Sangat memalukan karena pergeseran. Dahulu Indonesia yang merupakan bangsa paling ramah, paling sopan, murah senyum, tiba-tiba menjadi bangsa yang pemarah, tukang maki-maki, walaupun di sosial media. Dan ini sangat mencoreng kebaikan dan kemuliaan negara kita. Kalau kita umat yang beragama, pasti kita sangat menjaga dan menghormati ajaran agama. Agama apapun pasti melarang penghinaan. Agama apapun pasti melarang menebarkan kebencian dan permusuhan. Agama apapun pasti menghalangi semua upaya untuk terciptanya perpecahan. Karena itu teman-teman sekalian, wabil khusus sahabat-sahabat muslim di Indosat yang setengah memantau siaran siang ini. Demi Allah yang memegang jiwa kita, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah suatu hal yang langka, yang tidak dimiliki oleh negara lain, tetapi itu ada dicengkram dengan kuat di kaki burung Garuda kita. Dan sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika adalah ayat Al-Quran yang tadi sudah saya bacakan. Allah perintahkan kita tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Karena memang Allah yang ciptakan perbedaan itu. Indonesia, negara yang saat ini sedang harus menjadi percontohan negara lain dalam hal persatuan. Ada 17.300 pulau di Indonesia. Semuanya kompak. Ada 714 bahasa suku, semuanya kompak. Ada 630 bahasa, semuanya kompak. Ada suku yang banyak pendatang, semuanya juga kompak. Ada 6 agama, semuanya kompak. Kok bisa begini? Ya itulah, semua harus belajar dengan Indonesia. Amerika dibilang apa? Dibilang maju dalam kebebasannya. Hei, mana ada suku asli Amerika sekarang? Semua adalah pendatang. Yang suku Indian Cherokee merah itu asli. Kemana sekarang? Masih ada. Apa diberi kesempatan untuk hidup bersama? Apa diberi kesempatan untuk menduduki jabatan? Apa diberi kesempatan untuk kuliah sama-sama? Enggak tuh. Begitu juga di Australia loh. Suku asli aborigin. Apa diberi kesempatan yang sama? Apa ada para pejabat-pejabat itu dari suku aborigin? Nah, karena itu sekali lagi negara-negara yang sok menerapkan deklarasi human right, hak asasi manusia, cobalah lihat di Indonesia. Indonesia negeri percontohan. Indonesia negeri para ulama. Indonesia negeri yang merupakan tanahnya diwakafkan oleh para pemangku adat. Ya, dan inilah yang membuat Indonesia semakin kuat. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Demikian teman-teman kajian Indosat siang ini. Masih ada waktu, kita buka forum tanya jawab. Silahkan host, saya persilahkan kembali. Kalau khairan kasih Ustaz. Silahkan para jamaah yang ingin bertanya bisa langsung. Mas Khalid, silakan Mas Khalid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mas Khalid. Ya, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, Ana mau tanya, Tad. Siap. Baik dengan 1 Muharram ya. Sebagaimana kita lihat tahun baru Masehi itu kan sebenarnya dia mengambil dari lahirnya Dewa Janus kalau mitologi Yunani ataupun kelahiran Nabi Isa untuk pemahaman Nasrani. Ya. Dan itu umat Muslim itu merayakannya luar biasa
aerofobianya ya, Ya. turun-turun ke jalan dan segala macam. Dan ini berbanding terbalik dengan 1 Muharram, yaitu tahun baru Hijriah, di mana umat muslim ini bahkan sebelum pandemik pun tidak merasakan kebahagiaan gitu. Tahun baru Hijriah ini. Nah, permasalahannya ini di mana, Ustaz? Baik. Kenapa seperti ini, Ustaz? Baik. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Jamaah mobil khusus Mas Khalid yang bertanya. Ya, tentu kita tidak membahas tentang kenapa 1 Januari diangkat sebagai tahun baru. Apakah karena kelahiran Sang Dewa atau kelahiran Sang Yesus? Wallahu a'lam bishawab lah. Itu kita tidak sentuh. Itu bagian dari kepercayaan saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Masalahnya adalah kita umat Islam juga punya tahun. Tapi kenapa cuek gitu ya? Kenapa nggak merayakannya? Kenapa gila-gilaan merayakannya pada justru tahun baru? 1. Masalahnya adalah negara. Negara menjadikan ini tahun baru nasional. Itu. Negara menyatakan liburnya itu hari Jumat. Hari Minggu, maaf. Sehingga kita menggunakan tahun baru Masehi. Negara yang menyatakan. Sehingga kita menjadi ikut larut gitu loh. Nah, sebagai muslim yang baik dan kita dilindungi oleh undang-undang, tidak perlu kita muslim merayakan tahun baru 1 Januari dengan hal yang berbau-bau negatif, bahkan sekali lagi bahkan menyerupai adat istiadat, karena ini akan menjerumuskan kita kepada kekafiran, kepada jadi kata Nabi kan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum itu. Naudzubillah kalau terjadi kita betul-betul merayakan semeriah gitu ya. Tetapi jangan lupa yang kita lihat sisi positifnya, tahun demi tahun terbuka kesadaran. Ya karena pertanyaan antum ini, karena Indosat ini juga membuka kesadaran bagi muslim bahwa yang mana sebenarnya yang mesti kita peringatin. Dan tahun baru Islam yang lalu kita pawai tuh gitu loh, pawai ke jalan luar biasa tuh Bang. Dan pada 1 Januarinya kita nggak turun tuh Bang. Yang kita turun 1 Muharram Bang. Masalahnya tahun sekarang ini pandemi gitu, sehingga kita mengikuti program pemerintah supaya tidak ada kegiatan-kegiatan yang mengadakan sampai membuat kerumunan orang banyak. Tapi sentilan yang antum berikan ini ya Masya Allah. Ya, sekali lagi saya kalau dakwah setiap awal tahun Januari ya, itu selalu berteriak di mana-mana untuk mengingatkan kepada umat Islam untuk tidak perlu ikut merayakan dan lebih baik berikan harta yang untuk perayaan itu kepada orang-orang miskin, itu lebih berguna buat kita semua ketimbang merayakan sehingga kita menyerupai satu kaum. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Mas Khalid. Yang lain silakan. Sambil menunggu yang lain, saya juga menekankan lagi, ya andai kata negara memberikan keleluasaan, ya, dan saya juga merasakan sekarang pun sebenarnya keleluasaan telah adil lah negara ya, karena tahun baru 1 Januari libur dan tahun baru Islam juga libur gitu loh. Di Amerika sana yang libur cuma Januari, tahun baru Islam mereka nggak kenal gitu loh. Di seluruh negara-negara demikian. Bahkan bukan cuma tahun baru, Lebaran aja mereka nggak libur. Sementara kita Lebaran libur dan Natal juga kita libur. Jadi siapa dong yang memahami hakikat hak asasi manusia? Negara Eropa, negara Barat? 100% tidak. Bahkan hak hidup umat Islam di sana jauh lebih sedikit dikekang. Ya, tidak bisa berbuat bebas di Burma. Ya, bahkan dikejar di Afrika.
Nah, siapa yang paham dengan hak asasi manusia, siapa yang paham dengan toleransi, itulah bangsa kita. Baik, ada lagi jemaah? Kalau nggak ada yang tanya, Ustaz? Nah, di zaman Rasul ada nggak sih Muslim itu mempersekusi Muslim lain gitu? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kegiatan ini terjadinya intimidasi seorang Muslim terhadap Muslim, ini nauzubillah bukan cuma tercela, tapi bagian daripada nifak, bagian daripada sifat munafik, ya, bagian daripada sifat munafik. Bahkan orang yang melarang seorang beribadah, dalam hal ini sholat, dan juga dikiaskan beribadah sesuai dengan ajaran Islam tapinya ya, itu dikiaskan kalau dilarang, itu Masya Allah, ya, aro'aita allazi yanha abdan iza shalla, aro'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Hei, apa pendapatmu terhadap orang yang melarang orang sholat? Apa pendapatmu terhadap orang yang melarang orang untuk menegakkan syariat? Apa pendapatmu terhadap orang, ya, yang ingin menjadi orang bertakwa dan taat kepada Allah? Kepada orang yang demikian itu, sanad uzzabaniyah, ditarik ubun-ubunnya oleh malaikat. Ditarik ubun-ubunnya itu. Orang yang melarang seorang muslim untuk takwa. Sanad uzzabaniyah. Kalla. Itu ngeri banget itu ayat. Sekali-kali jangan. Begitu firman Allahnya. Oke, Ustaz. Ada lagi jamaah yang ingin bertanya? Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Apa namanya? Clear berarti ini. Tapi ini terbatas ya, cuma 100 orang ya kelihatannya. Ya, Ustaz. Kemarin memang kita belum upgrade lagi. Rencana Iya, sih. iya, iya. Silakan Melalui jamaah. chat, silahkan melalui chat aja kalau nggak enak. Tadi mau pakai Zoom, khawatir Ustadz pakai Zoom, mau pakai apa namanya Microsoft Teams, takutnya Ustadz nggak susah masuk lagi, makanya Anda pakai Zoom yang gampangan gitu. Oh, masuk kemarin ya? Oh, nggak masuk ya? Webinar ya? Enggak, yang itu Microsoft Teams. Oh, iya, iya, iya. Sebelumnya kan Ustadz pakai Microsoft Teams, nah agak Iya, iya. sulit tuh masuknya. Hmm. Anda alihkan ke Zoom. Gitu. Baik, baik. Mungkin nanti bulan depan kita ke Microsoft Teams gimana Ustadz? Insya Allah, Ya, mungkin masuk semua nih jemaah. Insya Allah malah bulan depan malah udah selesai. Oh. Atau bulan depan bisa saya bicaranya di kantor Indosat gitu. Oh. Masjid masih ditutup karena masih WFH jamaah. Jadi sampai sekarang. Oh, masih work from home ya? Masih sampai saat ini gitu. Jadi Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bisa sampai dengan akhir tahun bisa WFH-nya. Silakan. Ya, ada yang chat kita. Silakan. Dari Anta namanya. Silakan. Era milenial yang semua tergantung smartphone. Apakah ini yang menyebabkan girah masyarakat terhadap Islam semakin menurun? Bagaimana kita menyikapi era milenial ini? Baik. Tidak. Bukan karena smartphone. Justru orang banyak menjadi militan gara-gara smartphone. Justru banyak orang menjadi militan kuat Islamnya gara-gara smartphone. Bahkan orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu gara-gara smartphone. Banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Ada orang gara-gara smartphone jadi nggak bisa ngaji jadi ngaji. Ada orang dari smartphone gara-gara nggak paham sejarah jadi sejarah kalau dia ngikutin Indosat. Ya, banyak
gitu loh ya. Jadi smartphone jangan dijadikan kambing hitam gitu dalam menurunkan girah. Tergantung apa yang dibaca gitu. Nah, kita menyikapi era milenial ini jangan pernah apa namanya menjadikan smartphone ini jadi maksudnya gini, di smartphone itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya nggak usah lihat yang buruk gitu aja. Tulisan di smartphone ada yang baik, ada yang buruk. Ya nggak usah lihat yang buruk gitu aja. Jadi karena smartphone antum itu adalah ajang untuk menambah ilmu pengetahuan gitu. Untuk kerja lah, kalau saya smartphone tuh untuk kerja. Menjawab email, menjawab WhatsApp, mengkaji, mengajukan penawaran, berkomunikasi dengan semua orang, dan seterusnya. Semua melalui smartphone. Menjawab WA yang ratusan itu, melihat peluang-peluang bisnis yang ada di sana. Saya kerja total dengan smartphone. Dan smartphone menjadikan giroh juga meningkat. Karena yang saya lihat adalah ceramah-ceramah dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Bakhtiar Nasir, Habib Rizik Syihab, dan para habaib dan para ulama yang lain, yang cerdas, yang alim, yang mengerti tentang persatuan dan kesatuan, yang membuat girah kita semakin meningkat. Itu saja teman-teman sekalian, tergantung penggunaannya. Baik, ada lagi ya jamaah yang ingin mau bertanya, silakan. Ustaz, masih ada waktu Ustaz. Ini kita sampai jam 13.30 sih sebenarnya. Tapi kalau jamaah masih ada bertanya, mungkin bisa kita lanjutkan. Ada pertanyaan, Ustadz Sawal. Nah, tuh Ustaz. Lanjut. Silakan. Ya, Ustadz Babe. Nah, Saya dengan Budi dari Indosat Pak juga. Budi. Pak Budi Herianto. Ya. Iya. Ustadz, ini sebenarnya udah apa namanya topik klasik ya mengenai perang pemikiran ya. Nah, Saya agak menyimpang sedikit ya, atau ya. pada saat itu sempat isu ini dinaikkan oleh Jenderal Saidiman ya Ustadz ya. Ya. Jadi beliau pernah mengangkat isu sebagai topik dengan topik neo-cortical warfare ya, atau perang pemikiran. Dalam Islam itu disebut sebagai Ghazul Fikri ya Ustadz ya. Ghazul Fikri. Betul. Dan ini saya lihat sejak zaman Sayyidina Musa sampai zaman sekarang pun itu yang namanya perang pemikiran cukup berubah bentuk-bentuknya ya Ustadz ya. 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 Nah, sekarang ini saya sebenarnya pengen sekali ya. Ini request pribadi ya. Mudah-mudahan insya Allah Ustadz bisa satu saat nanti bisa mengangkat topik ini gitu Ustadz, dengan beberapa contohnya gitu ya. Seperti itu Ustadz. Cukup kita, bukan pertanyaan sih, cuman sedikit request saja Ustadz. Baik. Saya sedikit saya tanggapi. Ghazul Fikri perang pendapat sebenarnya. Perang pemikiran karena ada fikir di situ. Ya. Memang betul telah terjadi dan setiap masa selalu ada dan bergonta-ganti. Kata Ghazul Fikri sendiri di Indonesia pertama kali dipopulerkan oleh Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Ghazul Fikri. Gitu. Perang pemikiran katanya. Nah, ya. Sepantasnya lah memang perang di akhir zaman itu bukan lagi perang dengan menggunakan senjata. Sebagian mengatakan kuman, virus, dan sebagainya. Tetapi yang lebih dahsyat daripada kuman apa semua itu adalah perang pemikiran. Perang pemikiran ini secara masif telah membunuh satu generasi. Sahabatku, Mas Budi Herianto, perang pemikiran yang paling dahsyat terjadi tahun 1924. Mulai 1923, 1924. Di mana? Di Turki. Perang pemikiran itu telah membumi hanguskan Daulah Islamiyah. Perang pemikiran Ghazul Fikri di Turki itu telah memecah bangsa Arab yang tadinya jadi satu, terpecah menjadi Saudi Arabia, Yordan, Sudan, di atasnya itu Irak, di sampingnya lagi Jordan, di bawahnya lagi Uni Emirat Arab, dan seterusnya dan seterusnya. Yang tadinya jadi satu semua.
Itu akibat Ghazul Fikri. Dan Ghazul Fikri yang ada di Indonesia kebalikan daripada yang ada di sana. Yaitu dengan majunya cara berpikir para raja yang tadinya bahkan melalui perjanjian konferensi meja bundar, Indonesia kembali menjadi Republik Indonesia Serikat dengan 16 negara bagian. Pemikiran yang dilontarkan oleh Yang Mulia Muhammad Nasir telah berhasil membuang Belanda jauh-jauh dan tak kembali lagi, telah berhasil mengajak 16 kerajaan yang ada di Republik Indonesia Serikat waktu itu meleburkan diri menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan NKRI adalah hasil perjuangan ulama, hasil perjuangan dari Bapak Muhammad Nasir, yang juga Sekjen Rabithah Alam Al-Islami. Itulah, kapan-kapan kita akan bahas dengan tuntas. Setuju, Mas Budi? Terima kasih. Ya, baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi, Ustaz? Ya, jamaah yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin karena waktu udah ini ya, Ustaz. Ustaz mau ada jadwal lagi nih, kalau ini kita sore nih, Ustaz, ngobrol, Ustaz. Betul, saya minta maaf ada jadwal dengan Gitu. dengan satu bank nih. Oh gitu. Tapi insya Allah banknya syariah. Ya. Baik, kita akhirkan dengan doa, Ustaz. Apa tuh, Ustaz mau pimpin doa? Baik. Pimpin doanya doa politik. Doa politik. Doanya gini, Mas. Yang bisa menyelesaikan bangsa Indonesia itu bukan cuma presiden, menteri, pejabat, Polri, TNI, bukan. Yang bisa menyelesaikan bangsa Indonesia saat ini cuma satu, Mas, kalau menurut Al-Qur'anul Karim, yaitu insan yang bertakwa. Nggak ada lain. Karena janji Allah itu nggak pernah meleset. Dan lihatlah janji Allah. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan siapapun yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah jadikan jalan keluar dari hidupnya. Bangsa Indonesia sekarang sedang sulit. Corona, bukan cuma corona kok. Politik, kewibawaan negara, persatuannya lagi terkoyak. Ya. Bangsa lain pun demikian, bukan cuma bangsa Indonesia. Bangsa lain pun telah mengkoreksi pertumbuhannya. Dan Indonesia pun juga mengoreksi pertumbuhan, bahkan yang tadinya targetnya 6,7 maaf, kalau saya tidak salah keliru angka, bahkan sekarang minus 5,3. So what? Siapa yang mesti disalahkan? Jangan pernah salahkan orang. Jangan juga menyalahkan siapa-siapa. Sebaiknya, sebagai orang yang baik dan cerdas, kita masuk kepada solusi. Wah, sok tahu nih Babe, solusinya apa? Orang suka menyinyir seperti itu. Solusinya Al-Quran. Mana pernah Allah ingkar janji? Allah janji, takwa dong sama saya. Kata Allah, aku akan berikan jalan keluar. Maka dari itu, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan meninggalkan yang Allah larang. Niscaya bangsa kita akan keluar dari kesusahan. Emang begitu? Emang begitu kok. Mutlak, pasti, tuntas, demi Allah. Allah janjikan nggak pernah meleset. Saya berani menyumpah demi Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau takwa sama Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Nah, kalau mayoritas orang Indonesia orang bertakwa, ya kita bisa keluar dari kesulitan ini. Karena itu doanya, Allahumma a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Jadikan kami hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadikanlah para pemimpin kami pemimpin yang bertakwa. Jadikanlah presiden kami presiden yang bertakwa. Jadikanlah para menteri kami menteri yang bertakwa. Jadikanlah para panglima kami panglima yang bertakwa. Jadikanlah TNI Polri kami adalah TNI Polri yang bertakwa. Jadikanlah para brimob kami adalah brimob yang bertakwa. Jadikanlah babinsa kami adalah babinsa yang bertakwa. Allahumma ja'alna ya Allah. Jadikanlah kami semua min ibadikal muttaqin, hamba-hambamu yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wabarakatuh. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin, wabarakatuh. amin, amin. Amin. Sekarang Ustaz. Amin, terima kasih Pak Ismu. Syukron Ustaz.